Assalamualaikum dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu yang setia menonton channel ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap bahagia meskipun usia terus bertambah. Ya, Bapak Ibu pernah tidak duduk di rumah sendirian, rasanya sunyi, anak-anak sibuk dengan pekerjaannya, cucu-cucu jarang berkunjung, dan kadang kita hanya ditemani suara televisi atau radio. Kalau Bapak Ibu pernah merasakannya, percayalah, Bapak Ibu tidak sendirian. Banyak orang seusia kita yang merasakan hal yang sama. Tapi kabar baiknya, kesepian bukan berarti kita tidak bisa bahagia. Usia 60 tahun ke atas justru bisa menjadi masa emas untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih tenang dan damai. Di video ini, saya ingin berbagi tips sederhana namun sangat ampuh untuk mengusir rasa sepi dan membuat hari-hari Bapak Ibu lebih berwarna. Tips yang akan saya bagikan tidak sulit, bahkan banyak yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Mulai dari cara menjaga hubungan dengan orang terdekat, menemukan hobi baru, sampai membangun kebiasaan yang bisa membuat hati lebih tenang dan tubuh lebih sehat. Jadi pastikan tonton sampai habis. Ya, mari kita mulai perjalanan menuju hati yang lebih damai dan pikiran yang lebih bahagia. Karena Bapak Ibu pantas merasa dicintai, dihargai, dan hidup dengan penuh arti di usia berapapun. Bapak Ibu, rasa kesepian di usia 60 tahun ke atas adalah hal yang sangat umum. Banyak orang tua merasakan rumah yang dulu ramai, kini menjadi lebih sepi. Anak-anak yang dulu selalu ada di sekitar kita kini sibuk dengan pekerjaannya, ada yang tinggal jauh di kota bahkan di luar negeri. Situasi ini wajar terjadi, tapi tentu bisa membuat hati kita terasa hampa. Selain itu, masa pensiun juga menjadi salah satu penyebab. Dulu mungkin kita terbiasa bertemu rekan kerja setiap hari, punya rutinitas yang membuat hidup terasa sibuk. Namun setelah pensiun, hari-hari terasa lebih tenang, tapi di sisi lain, kesepian bisa datang karena rutinitas yang hilang. Belum lagi faktor teman sebaya. Semakin bertambah usia, kita mungkin kehilangan beberapa sahabat dekat, atau banyak teman sebaya yang sudah sakit-sakitan, sehingga jarang berkumpul. Semua ini bisa memengaruhi perasaan kita. Namun, penting untuk diingat, perasaan sepi ini wajar, tapi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa kesepian yang berkepanjangan bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, depresi, bahkan mempercepat penurunan fungsi otak. Kesepian juga disebut-sebut sama berbahayanya dengan merokok 15 batang rokok per hari. Kabar baiknya, kesepian bukanlah akhir dari kebahagiaan. Kita bisa melawannya dengan langkah-langkah sederhana yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Hidup tetap bisa berwarna dan penuh makna di usia 60. Asalkan kita mau membuka hati dan mencoba hal baru. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita berpikir bahwa kesepian adalah takdir yang tidak bisa diubah, apalagi di usia 60 tahun ke atas. Namun sebenarnya, cara kita memandang hidup sangat memengaruhi perasaan sehari-hari. Banyak orang menganggap masa tua adalah masa menunggu, masa penuh keterbatasan, atau masa kehilangan orang-orang tercinta. Tapi mari kita lihat dari sisi lain. Masa 60 adalah kesempatan untuk menikmati hidup dengan lebih tenang, bebas dari kewajiban berat seperti bekerja penuh waktu atau mengurus anak yang masih kecil. Di usia ini, Bapak Ibu justru punya waktu lebih banyak untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk hal-hal yang dulu mungkin tertunda. Misalnya, belajar keterampilan baru, menikmati hobi lama yang sempat ditinggalkan, atau sekadar duduk santai menikmati secangkir kopi sambil melihat matahari terbit. Banyak kisah inspiratif dari lansia yang justru semakin bahagia di usia senja. Misalnya, ada seorang nenek di Yogyakarta yang setiap pagi bersepeda keliling kampung, lalu bercocok tanam di halaman rumahnya. Walau usianya sudah lebih dari 70 tahun, ia selalu tersenyum, sehat, dan aktif. Ada juga seorang kakek di Bandung yang mulai belajar melukis setelah pensiun. Sekarang, lukisannya bahkan banyak dibeli orang. Kisah-kisah seperti ini membuktikan bahwa kebahagiaan bukan tentang usia, tapi tentang pilihan. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengendalikan semua hal di hidup ini, tapi kita bisa mengendalikan sikap dan pikiran kita. Jika setiap hari kita bangun dengan niat untuk bersyukur dan menikmati momen kecil, hati akan terasa lebih ringan. Kita bisa memulai dari hal sederhana, bangun pagi dan tersenyum, menyapa tetangga, menelpon teman lama, atau merawat tanaman di halaman.
Pikiran positif adalah obat ampuh untuk kesepian. Penelitian juga menunjukkan, lansia yang memiliki pola pikir optimis lebih panjang umur dan jarang sakit. Jadi, mari kita yakini bersama, kesepian bukan takdir yang harus diterima, tapi tantangan yang bisa kita ubah menjadi kebahagiaan, asalkan hati kita mau terbuka dan semangat untuk terus belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu rahasia paling ampuh untuk mengusir rasa sepi adalah menjaga hubungan dengan orang lain. Kita semua adalah makhluk sosial. Sejak kecil, kita terbiasa berinteraksi dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman. Namun, semakin bertambah usia, lingkaran sosial kita biasanya semakin mengecil. Ada teman yang pindah rumah, ada yang sibuk dengan pekerjaan, bahkan ada yang sudah mendahului kita. Hal ini sering membuat hari-hari terasa sunyi. Tapi kabar baiknya, kesepian bisa dilawan dengan langkah sederhana. Tetap menjalin koneksi. Cobalah untuk mulai dengan hal kecil. Misalnya, mengambil telepon dan menelepon teman lama yang sudah lama tidak dihubungi. Bayangkan senyum di wajah teman tersebut saat mendengar suara Bapak Ibu setelah sekian lama. Percakapan sederhana bisa menjadi obat hati yang luar biasa. Jangan lupa juga untuk rutin melakukan video call dengan anak-anak dan cucu. Melihat wajah mereka meskipun lewat layar bisa membuat hati terasa lebih hangat dan rindu sedikit terobati. Selain itu, bergabung dengan komunitas juga bisa menjadi cara ampuh untuk melawan kesepian. Bapak Ibu bisa ikut pengajian rutin di masjid, gereja, atau tempat ibadah lainnya, atau gabung ke klub lansia di lingkungan sekitar. Banyak juga komunitas hobi seperti klub berkebun, klub memasak, atau senam lansia yang sangat menyenangkan. Di sana Bapak Ibu akan bertemu teman-teman baru dengan minat yang sama, sehingga perasaan sepi bisa berkurang. Penelitian dari Harvard dan National Institute on Aging menunjukkan bahwa interaksi sosial yang rutin bisa menurunkan risiko depresi, menjaga kesehatan otak, bahkan mencegah demensia. Orang tua yang sering berinteraksi dengan orang lain terbukti memiliki daya ingat lebih baik dan semangat hidup yang lebih tinggi. Jadi, menjaga koneksi bukan hanya membuat hati lebih senang, tetapi juga bisa menjadi obat alami untuk tubuh dan pikiran. Kalau merasa sulit keluar rumah, kita bisa memanfaatkan teknologi. Banyak lansia sekarang yang sudah mahir menggunakan ponsel pintar untuk menghubungi keluarga dan bergabung di grup WhatsApp atau media sosial. Jangan ragu untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba hal baru, apalagi jika itu membuat kita lebih terhubung dengan orang-orang tercinta. Selain keluarga dan teman sebaya, coba juga untuk lebih dekat dengan tetangga. Sapaan hangat setiap pagi, atau mengobrol ringan di depan rumah, bisa membuat hati terasa lebih hangat. Hal-hal kecil seperti ini membantu kita merasa lebih diterima dan tidak sendirian. Bapak Ibu, rasa sepi bisa terasa berat jika kita memendamnya sendiri. Tapi jika kita membuka hati, ada banyak jalan untuk kembali merasa dicintai dan diperhatikan. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi orang lain duluan. Jangan menunggu orang lain datang, kita juga bisa memulai. Karena kebahagiaan seringkali datang dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Bapak Ibu yang saya sayangi, salah satu rahasia terbesar untuk melawan rasa sepi adalah dengan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Semakin kita aktif dan sibuk dengan hal-hal yang menyenangkan, semakin sedikit waktu untuk merasa sendiri atau sedih. Aktivitas baru bukan hanya mengusir bosan, tapi juga bisa membuat kita semangat bangun setiap pagi. Cobalah bayangkan, bangun pagi, membuka jendela, menghirup udara segar, lalu mengisi hari dengan sesuatu yang membuat hati bahagia. Misalnya, berkebun. Banyak lansia di Indonesia yang merasakan ketenangan luar biasa saat merawat tanaman di halaman rumah. Tidak perlu lahan luas, pot kecil di teras pun cukup. Menyiram bunga, memetik daun segar, atau sekadar duduk menikmati tanaman hijau bisa membuat pikiran lebih tenang. Berkebun juga membantu tubuh tetap aktif dan membuat rumah terasa lebih hidup. Selain berkebun, Bapak Ibu bisa mencoba belajar masak resep baru. Tidak harus masakan yang rumit, cukup resep sederhana yang sehat dan bisa dinikmati keluarga. Banyak orang tua merasa bangga ketika bisa menyajikan makanan buatan sendiri untuk anak cucu saat mereka pulang. Masak juga bisa menjadi momen terapi yang menenangkan, karena melibatkan panca indera, aroma, rasa, warna, dan tekstur makanan. Kalau Bapak Ibu senang berkreasi, melukis atau membuat kerajinan tangan juga bisa menjadi pilihan.
Ada banyak contoh lansia yang menemukan kebahagiaan baru lewat seni. Misalnya, ada seorang kakek di Bali yang baru mulai melukis di usia 65 tahun. Awalnya ia hanya ingin mengisi waktu, tapi ternyata karyanya disukai banyak orang. Bahkan beberapa lukisannya terjual. Melukis bukan hanya hobi, tapi juga menjadi sumber kebanggaan dan semangat hidupnya. Tidak hanya itu, olahraga ringan seperti jalan pagi, yoga, atau senam lansia juga bisa menjadi kegiatan baru yang menyenangkan. Selain membuat tubuh sehat, olahraga membantu otak menghasilkan hormon endorfin yang membuat kita merasa bahagia. Tidak heran jika banyak lansia yang terlihat lebih bugar dan ceria setelah rutin berolahraga. Penelitian juga menunjukkan bahwa mempelajari hal baru di usia lanjut dapat menjaga kesehatan otak. Orang yang aktif mencoba hobi baru lebih jarang mengalami pikun atau penurunan daya ingat. Aktivitas produktif membantu otak tetap terlatih, seperti otot yang terus digunakan. Ingat Bapak Ibu, usia bukan alasan untuk berhenti mencoba. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, berkreasi, dan menemukan kebahagiaan. Tidak ada kata terlambat untuk menulis cerita baru dalam hidup kita. Jadi, ayo mulai pikirkan aktivitas baru yang membuat hati berdebar senang. Bisa dimulai dengan hal kecil hari ini, seperti menanam satu pohon di halaman atau mencoba resep sederhana untuk makan malam. Hidup akan terasa lebih bermakna ketika kita punya alasan untuk bangun pagi dengan senyum. Aktivitas baru adalah jendela untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, sekaligus obat alami untuk mengusir rasa sepi. Bapak Ibu yang saya sayangi, tubuh kita ini adalah rumah yang kita tinggali seumur hidup. Sama seperti rumah, jika dirawat dengan baik, tubuh akan terasa nyaman untuk ditinggali. Begitu juga pikiran. Kalau terus dijaga dan diberi asupan yang positif, hati akan terasa lebih tenang dan bahagia. Karena itu, merawat tubuh dan pikiran bukan hanya tentang penampilan, tapi tentang mencintai diri sendiri agar kita bisa menikmati usia senja dengan sehat dan penuh semangat. Mari kita mulai dari olahraga ringan. Banyak lansia merasa olahraga itu berat atau tidak perlu lagi dilakukan. Padahal, olahraga tidak harus yang sulit atau melelahkan. Cukup jalan kaki 15-30 menit setiap pagi, peregangan ringan, atau ikut senam lansia di balai desa. Gerakan sederhana ini membantu melancarkan peredaran darah, menjaga kekuatan otot dan tulang, serta membuat tubuh terasa lebih segar. Penelitian dari National Institute on Aging menyebutkan bahwa lansia yang rutin bergerak memiliki risiko depresi lebih rendah dan daya ingat yang lebih baik. Selain olahraga, pola makan sehat juga penting. Di usia 60, tubuh kita lebih membutuhkan makanan bernutrisi tinggi, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Mengurangi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh bisa membantu menjaga tekanan darah dan gula darah tetap stabil. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa pola makan sehat seperti diet Mediterania dapat membantu menjaga kesehatan otak dan menurunkan risiko penyakit kronis. Tidur yang cukup juga tidak kalah penting. Banyak orang tua menganggap tidur adalah hal biasa, padahal tidur berkualitas adalah salah satu kunci kesehatan mental dan fisik. Tidur membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan membuat otak berfungsi optimal. Lansia yang kurang tidur lebih mudah merasa cemas, mudah marah, dan cepat lelah. Jadi, usahakan tidur malam sekitar 7-8 jam, dengan rutinitas tidur yang teratur. Merawat tubuh juga bisa menjadi momen untuk merawat pikiran. Misalnya, mandi dengan air hangat sambil mendengarkan musik yang menenangkan, atau duduk santai di halaman rumah sambil menghirup udara segar pagi hari. Hal-hal sederhana ini bisa membantu hati merasa lebih damai. Selain itu, menjaga pikiran tetap sehat sama pentingnya dengan menjaga tubuh. Membaca buku, belajar hal baru, berdoa, atau meditasi adalah cara bagus untuk menjaga kesehatan mental. Penelitian bahkan membuktikan bahwa lansia yang rutin melakukan aktivitas yang melatih otak, seperti belajar keterampilan baru atau membaca, lebih jarang mengalami penurunan daya ingat. Bapak Ibu, merawat diri bukan berarti kita egois. Justru dengan tubuh dan pikiran yang sehat, kita bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga. Anak cucu akan senang melihat orang tuanya sehat, ceria, dan penuh energi. Jadi, jangan pernah merasa terlambat untuk mulai merawat diri. Tidak peduli usia berapapun,
kita selalu bisa memperbaiki gaya hidup agar hidup terasa lebih ringan dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu rahasia kebahagiaan di usia lanjut yang sering dilupakan adalah kedekatan spiritual. Tidak peduli apa agama atau keyakinan yang Bapak Ibu anut, rasa damai dan syukur bisa datang ketika kita meluangkan waktu untuk berdoa, meditasi, atau sekadar merenung dan mensyukuri perjalanan hidup. Ketika seseorang memasuki usia lanjut, banyak hal yang berubah. Anak-anak mulai sibuk dengan kehidupannya sendiri, aktivitas sehari-hari menjadi lebih tenang, dan tubuh tidak sekuat dulu. Situasi ini bisa menimbulkan perasaan sepi atau merasa tidak berguna. Namun, justru di masa ini kita punya kesempatan lebih besar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau kepada nilai-nilai kehidupan yang kita yakini. Tidak sedikit penelitian menunjukkan bahwa lansia yang aktif beribadah atau melakukan kegiatan spiritual cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah, lebih jarang mengalami depresi, dan merasa lebih bahagia. Misalnya, sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health menemukan bahwa lansia yang rutin mengikuti kegiatan keagamaan memiliki risiko depresi yang lebih rendah hingga 30%. Bahkan, aktivitas sederhana seperti doa atau meditasi selama 10 menit sehari sudah bisa membantu menurunkan tekanan darah dan membuat tidur lebih nyenyak. Selain itu, kedekatan spiritual membantu kita menerima kenyataan hidup dengan lebih tenang. Di usia lanjut, seringkali kita menghadapi kehilangan orang terdekat, rasa sakit fisik, atau penurunan kemampuan tubuh. Dengan memiliki pegangan batin, semua itu terasa lebih ringan. Banyak lansia yang mengaku bahwa doa atau zikir menjadi sahabat setia di tengah kesepian. Bagi mereka, setiap pagi dimulai dengan ucapan syukur, dan setiap malam ditutup dengan rasa tenang, karena merasa dekat dengan Sang Pencipta. Namun, kedekatan spiritual tidak harus selalu berbentuk ritual ibadah formal. Untuk sebagian orang, berjalan di taman sambil merenung dan mengucap syukur pun sudah menjadi cara untuk terhubung dengan nilai spiritual. Ada juga lansia yang menyalurkan spiritualitasnya melalui kegiatan sosial, seperti membantu tetangga atau mengajar anak-anak mengaji atau membaca Alkitab. Semua bentuk ini memiliki tujuan yang sama, membuat hati terasa penuh kasih dan damai. Saya pernah mendengar cerita seorang nenek berusia 78 tahun di kampung kecil di Jawa Tengah. Setiap pagi, beliau tidak pernah lupa menyapu halaman rumah sambil melantunkan doa-doa pendek. Setelah itu, beliau duduk sebentar di beranda rumah untuk menghirup udara pagi, memandang langit, dan bersyukur karena masih diberi kesehatan. Nenek ini jarang merasa kesepian meski tinggal sendiri. Katanya, ia merasa ditemani oleh doa-doanya sendiri dan oleh alam sekitar. Sikap seperti inilah yang membuat hidup terasa indah meski usia terus bertambah. Bapak Ibu, spiritualitas bukan hanya soal agama, tetapi juga tentang membina hati agar tetap damai dan penuh syukur. Mungkin Bapak Ibu bisa mulai dengan hal sederhana, meluangkan waktu 5-10 menit sehari untuk refleksi diri, mengingat hal-hal baik yang sudah terjadi, atau memohon kekuatan untuk menghadapi tantangan esok hari. Dengan mendekatkan diri pada nilai spiritual, hidup akan terasa lebih berarti, hati lebih tenang, dan kesepian tidak akan mudah datang. Justru di usia lanjut, kita bisa menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah merasa rumah terasa sepi saat semua anak sudah berkeluarga atau sibuk dengan aktivitas masing-masing? Kesepian itu memang nyata dan bisa membuat hati terasa kosong. Nah, salah satu cara sederhana tapi sangat efektif untuk mengatasinya adalah dengan merawat hewan peliharaan atau tanaman di rumah. Kedengarannya sepele, tapi manfaatnya luar biasa, terutama untuk kesehatan mental lansia. Memelihara hewan seperti kucing, anjing kecil, atau bahkan burung bisa memberikan perasaan ditemani setiap hari. Hewan-hewan ini bisa menjadi teman setia, yang menyambut kita setiap kali pulang, atau sekadar duduk manis di pangkuan saat kita sedang santai. Banyak penelitian menunjukkan bahwa interaksi dengan hewan peliharaan dapat menurunkan kadar stres, menstabilkan tekanan darah, bahkan meningkatkan hormon kebahagiaan seperti oksitosin. Jadi, bukan hanya hati terasa hangat, tapi tubuh juga ikut sehat. Kalau Bapak Ibu merasa memelihara hewan terlalu merepotkan, tanaman hias atau tanaman obat bisa jadi pilihan. Merawat tanaman, menyiram setiap pagi, atau melihat bunga yang mulai mekar, bisa memberikan rasa puas dan bahagia tersendiri. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa kegiatan berkebun ringan dapat menurunkan risiko depresi hingga 30% pada lansia.
Ini karena aktivitas tersebut membuat kita lebih dekat dengan alam, terkena sinar matahari pagi, dan memiliki rasa pencapaian saat tanaman tumbuh subur. Selain itu, memiliki tanaman di rumah juga bisa membuat udara jadi lebih segar dan nyaman. Jadi, meski tinggal sendirian, suasana rumah akan terasa lebih hidup. Bahkan beberapa lansia di Jepang dan Eropa menjadikan berkebun sebagai rutinitas harian yang membantu mereka tetap aktif, sehat, dan jarang merasa kesepian. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba, mulai saja dari yang sederhana. Misalnya, memelihara seekor ikan hias yang bisa memberikan ketenangan saat melihatnya berenang. Atau bisa juga menanam tanaman herbal seperti jahe, serai, atau daun mint di pot kecil. Dengan begitu, selain menjadi hiburan, tanaman tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk masakan atau minuman sehat sehari-hari. Hal yang penting diingat adalah memilih hewan atau tanaman yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Kalau tidak sanggup merawat hewan yang butuh banyak perhatian, pilih tanaman yang mudah dirawat. Tujuannya bukan membuat kita repot, tapi justru memberi semangat hidup dan rasa bahagia setiap hari. Bayangkan setiap pagi, Bapak Ibu membuka jendela, menyiram tanaman, mendengar kicauan burung, atau melihat ikan berenang tenang di akuarium. Rumah jadi terasa lebih hangat, hati pun ikut damai. Kedengarannya sederhana, tapi inilah salah satu rahasia agar tidak merasa sendirian di usia lanjut. Jadi, kalau saat ini ada rasa sepi di rumah, coba pelihara sesuatu yang bisa dirawat dengan kasih sayang. Hewan atau tanaman bisa menjadi teman yang selalu ada, dan tanpa kita sadari, mereka membantu kita menjaga kesehatan mental dan fisik. Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah bahwa salah satu cara paling efektif untuk mengusir rasa kesepian adalah dengan memberi dan berbagi? Menjadi relawan atau membantu orang lain, sekecil apapun, ternyata dapat membuat hati terasa lebih bahagia dan hidup terasa lebih bermakna. Banyak penelitian membuktikan bahwa orang yang aktif membantu sesama memiliki tingkat stres lebih rendah, kesehatan mental lebih baik, bahkan usia harapan hidup yang lebih panjang. Bayangkan, saat kita menolong orang lain, tubuh akan melepaskan hormon bahagia seperti endorfin dan oksitosin. Hormon-hormon ini membantu menurunkan rasa cemas dan membuat hati terasa hangat. Tidak heran, banyak lansia yang tetap terlihat ceria dan semangat karena mereka mengisi hari-harinya dengan kegiatan bermanfaat bagi orang lain. Menjadi relawan tidak selalu berarti melakukan pekerjaan berat atau harus keluar rumah setiap hari. Ada banyak kegiatan kecil yang bisa dilakukan, misalnya membantu menjaga cucu atau anak tetangga sebentar ketika mereka bekerja. Membacakan cerita untuk anak-anak di taman baca atau sekolah minggu. Ikut memasak di acara komunitas atau pengajian. Mengunjungi teman atau tetangga yang sedang sakit untuk memberikan dukungan. Menjadi bagian dari organisasi sosial, panti jompo, atau kegiatan amal lingkungan. Semua kegiatan ini bisa disesuaikan dengan kondisi fisik dan waktu Bapak Ibu. Bahkan, jika Bapak Ibu memiliki keterbatasan mobilitas, masih ada banyak cara untuk berbagi, seperti membuat kerajinan tangan untuk dijual amal, mengajar secara online, atau sekadar menjadi pendengar bagi seseorang yang sedang kesepian. Sebuah penelitian dari Carnegie Mellon University menemukan bahwa orang dewasa parubaya dan lansia yang meluangkan waktu setidaknya 4 jam seminggu untuk menjadi relawan memiliki kesehatan fisik dan mental yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan sosial. Rasa memiliki tujuan hidup dan kebanggaan, karena bisa membantu orang lain inilah, yang membuat hidup terasa lebih berwarna. Selain itu, menjadi relawan juga memperluas pergaulan. Lansia yang aktif di komunitas sosial cenderung memiliki lingkaran pertemanan yang lebih luas. Pertemanan baru ini dapat menjadi sumber dukungan emosional ketika sedang merasa kesepian atau bosan di rumah. Bahkan banyak orang menemukan keluarga baru di komunitas sosial yang mereka ikuti. Bapak Ibu juga bisa memulainya dari hal kecil di sekitar rumah. Misalnya, membantu merapikan taman kompleks, membagikan makanan saat ada acara sosial, atau menjadi relawan di kegiatan kebersihan lingkungan. Hal-hal kecil seperti ini tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuat tubuh Bapak Ibu lebih aktif bergerak. Aktivitas ringan tersebut dapat meningkatkan kesehatan fisik, menambah energi, dan membuat pikiran lebih segar. Pada akhirnya, kunci dari kebahagiaan di usia lanjut adalah merasa bahwa hidup kita tetap berarti. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain tahu bahwa keberadaan kita membawa manfaat bagi orang lain. Jadi, jika merasa kesepian,
Cobalah buka diri dan cari kesempatan untuk berbagi. Mulailah dari lingkungan terdekat, dan lihatlah bagaimana hati terasa lebih hangat serta kesepian berangsur hilang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di akhir pembahasan kali ini. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang berbagai rahasia untuk mengatasi rasa kesepian di usia lanjut. Kita mulai dari pentingnya menjaga komunikasi dengan keluarga, memperluas pertemanan, bergabung dengan komunitas yang sesuai minat, hingga memanfaatkan teknologi agar tetap terhubung dengan orang-orang tercinta. Kita juga membahas pentingnya memiliki rutinitas harian, merawat hewan atau tanaman, sampai berbagi waktu menjadi relawan. Semua tips itu menunjukkan satu hal, kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Rasa sepi memang wajar, apalagi saat usia semakin bertambah, anak-anak sudah mandiri, atau teman-teman sebaya banyak yang sibuk dengan kehidupan masing-masing. Namun, bukan berarti kita harus pasrah dengan kesepian. Dengan langkah-langkah sederhana dan niat yang kuat, hidup di usia lanjut bisa tetap penuh warna dan bermakna. Coba bayangkan, saat pagi hari kita bangun dengan semangat karena sudah merencanakan aktivitas. Mungkin sekadar merawat bunga di halaman, memberi makan burung peliharaan, atau menelepon cucu untuk menanyakan kabar. Hal-hal kecil seperti itu ternyata sangat berpengaruh pada suasana hati. Penelitian menunjukkan bahwa memiliki rutinitas yang menyenangkan dapat menurunkan risiko stres, memperbaiki kualitas tidur, dan menjaga kesehatan jantung. Selain itu, menjadi relawan atau membantu orang lain juga terbukti bisa memberikan rasa bahagia yang mendalam. Banyak lansia merasa kembali berharga saat mereka bisa mengajar, mendampingi anak-anak, atau sekadar menemani orang lain yang membutuhkan teman bicara. Hidup terasa lebih bermakna ketika kita tahu ada orang yang merasakan manfaat dari keberadaan kita. Nah, sekarang saya ingin bertanya, dari semua tips yang sudah kita bahas, mana yang paling ingin Bapak Ibu coba duluan? Apakah memelihara tanaman, bergabung dengan komunitas baru, atau mungkin belajar teknologi supaya bisa video call dengan keluarga lebih sering? Tulis jawaban Bapak Ibu di kolom komentar, ya. Siapa tahu cerita Bapak Ibu bisa menginspirasi penonton lain. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang tua di luar sana yang juga bisa merasakan manfaat dari tips sederhana ini. Dengan begitu, kita saling mendukung satu sama lain untuk tetap sehat, bahagia, dan tidak merasa sendirian. Saya ingin mengajak kita semua untuk menutup video ini dengan semangat positif. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan hati di usia lanjut. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga hari-hari kita ke depan dipenuhi senyuman dan rasa syukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu.